Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Saya akan membagikan tutorial cara pemasangan kabel full wrap ya pada motor MX old atau new ya. Di sini saya menyiapkan kabel full wrap yang 6 colokan ya teman-teman. Di sini kabel mengarah ke spool. Nah, ini sudah saya masukkan ke bagian kabel ya, jadi tidak semeraut nantinya. Oke, di sini ini colokan kabel spool langsung dari spool. Nah, ini colokan kabel pulsar ya teman-teman. Video sebelumnya ada tuh part pertama, cara pergantian spool ya. Pergantian spool NMAX old ya, PNP ternyata di MX ya. Nah, di sini kita pasang kabel pulsernya ya teman-teman. Jangan sampai salah cara pemasangannya. Nah, di sini kabel spool ya teman, kabel kiprok ya, kabel full wrap kiprok. Di sini saya colokkan kabel spool ya. Yang pertama saya colokkan ke spool ya. Ini kabelnya pengisian ya teman-teman. Jadi yang kabel warna hitam, kabel yang satunya ya teman-teman itu tidak dipakai. Jadi pengisian itu mau dua arah ya. Jadi bisa kanan kiri itu tetap bisa ngisi. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Cek dulu apakah sudah terpasang ya soketnya dengan baik dan benar. Selanjutnya kita pasang kabel satunya itu menuju soket ya, soket yang ada ke CDI ya, soket spool yang mengarah ke CDI. Kita colokkan saja langsung. Di sini ambil jalurnya itu yang warna putih ya teman-teman. Jadi warna kuning dan hitam itu tidak digunakan ya, karena kabel hitam itu penerangan dan kabel hitam itu kabel masa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengarah ke soket kiprok ya. Di sini kiprok bawaan MX old ya, itu saya tidak copot, masih terpasang. Saya bungkus dengan plastik ya, dan diikat dengan kabel tis supaya tidak terkena air ya soketnya teman-teman. Di sini kiprok NMAX itu saya pasang persisi ya teman-teman ya, di antara kabel di antara kiprok NMAX di antara kiprok MX ya. Di situ saya pasang pakai kabel tis ya teman-teman, ada lubang, jadi saya nggak pakai baut ya. Oke, kita colokin. Nah, di sini ada tulisannya kiprok ya, soket kiprok ya, dan ke arah kabel kiprok ya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya, antara 6 pin dan 4 pin ya teman-teman. Nah, di sini 4 pin, kita colokin dengan 4 pin. Nah, di sini kita pasang ke arah soket NMAX ya teman ya, NMAX old ya. Sedikit kesusahan di sini, saya memang sengaja pasangnya itu mepet ya teman-teman. Jadi supaya bodi motornya itu tidak ngembang ya tadi, karena biar nggak mentok ke antara kiprok NMAX dan bodi ya. Jadi benar rapi kelihatannya teman-teman. Di sini saya kesulitan memasangnya. Di sini sudah terpasang ya soket kiprok NMAX old menuju kabel kiprok ya teman-teman. Selanjutnya kabel switch rem ya teman-teman. Di sini jangan sampai kebalik ya.
Jangan salah copot kabel source rem itu antara dekat shock ya. Dan suka warna hitam. Dia punya dua pin ya, dua jalur. Nah di sini sesuaikan saja ya, laki dan perempuan soketnya ya teman-teman. Jika sudah terpasang, sambungkan ya. Di sini kabel masanya antara kabel rem menuju kiprok ya. Lalu kita rapikan kabelnya ya teman-teman. Jangan sampai semeraut karena akan mengganggu dalam pemasangan bodi motor ya teman-teman. Jika semeraut, takutnya nanti kabelnya mudah tersangkut dan putus. Soalnya jika terputus nanti aliran listriknya itu akan terganggu ya. Jadi tidak stabil. Dari pengalaman perubahan arus ya, dari AC ke DC itu ternyata menggunakan kabel yang sudah disetting itu, yang sudah di full web ya, itu lebih aman dibandingkan ubah arus langsung dari kabel bawaan motor ya. Itu lebih berisiko. Resikonya itu karena kan kabel motor itu kan sudah lama ya, sudah usang, sudah lapuk, jadi kan mudah terbakar ya, tidak kuat panas lebih gitu. Jadi lebih baik disarankan setting kabel yang baru ya, atau beli juga ada kan di toko online, atau buat sendiri kan, beli kabel baru dan soket yang baru. Jadi arusnya itu stabil ya dan tidak mudah terbakar. Oke, kita cek arusnya ya teman-teman ya. Motor yang sudah diubah dari AC ke DC ya. Standarnya itu kan harus 13 ya, 13 ke atas ya, 13 volt ke atas ya. Ya 1240 itu kesehatan aki ya teman-teman. Di sini kita ubah dulu ke aturan 20 DC ya. Nah, di sini jangan sampai kebalik ya, antara min dan plus ya teman-teman. Di sini aki saya normal ya, di atas 1240 ya. Karena ini belum nyala kontaknya teman-teman ya. Kesehatan aki saya normal. Oke, kita kontak, kita nyalakan, kita hidupkan ya, kita starter. Nah, harusnya itu motor hidup itu ya, akinya itu di atas 13 volt dalam keadaan langsam. Ini keadaan langsam harusnya 13 volt. Oke, di sini sudah 13.9. Naik ya teman-teman ya. Pengisiannya berarti berhasil 13, 17, 20, 16, 22. Ternyata berhasil ya. Oke, kelistrikan normal ya, lampu-lampu hidup semua, lampu senja hidup, lampu utama juga hidup.